Kedatangan Sultan Buah di Banda Aceh dengan harga buah yang murah-murah, mungkin sebagian orang bilang buah di Sultan Buah murah-murah, kok bisa buah jualan atau sedekah. Bahkan beberapa statement juga kita lihat, baik di instastory para konsumen kita, kita lihat dengan kepuasan daripada Sultan Buah, yang terutama buah-buah impor di kita murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Tuan Munazir. Sebetulnya agak lain, mungkin perwakilan daripada Sultan Buah, karena saya bukan owner bukan owner daripada Sultan Buah, melainkan saya mungkin rekan, sahabat, ataupun adik angkat, bisa dibilang seperti itu. Mungkin karena dekat dengan owner, saya diwakili untuk menyampaikan kisi-kisi mengenai inovasi terhadap adanya Sultan Buah di Banda Aceh. Jadi bermula awalnya perencanaan, mungkin beliau di warung kopi diskusi bareng dengan saya juga. Mungkin di awal terbentuknya Sultan Buah, di mana memang sosok pemilik Sultan Buah ini memulai buah itu bukan baru ini aja, memang sudah lama, yang mana kalau sebagian pemain buah di kota Banda Aceh ini sudah kenal dengan sosok beliau. Beliau adalah salah satu bisa kita bilang agen terbesar buah impor di Aceh. Salah satunya beliau, yang nomor satu lah bisa kita bilang untuk saat ini, yang mendistribusikan buah-buah impor kepada seluruh reseller-reseller penjual buah di Aceh. Kalau dulu seluruh Aceh beliau supplier untuk para reseller retail buah di Aceh. Cuman kalau untuk saat ini beliau lebih fokus di kota Banda Aceh aja. Dan sesudah sekian lama bergelut di dunia buah, koneksi dari internasional, baik dari kerjasama dengan tingkat internasional, baik dengan pihak-pihak dari KIM, kawasan industri Medan. Pastinya saya sudah juga diajak berkunjung berapa kali ke KIM. Beliau juga mendapatkan kerjasama yang baik. Jadi kalau hari ini kita lihat kedatangan Sultan Buah di Banda Aceh dengan harga buah yang murah-murah, mungkin sebagian orang bilang buah di Sultan Buah murah-murah, kok bisa buah jualan atau sedekah. Bahkan beberapa statement juga kita lihat, baik di instastory para konsumen kita, kita lihat dengan kepuasan daripada Sultan Buah, yang terutama buah-buah impor di kita murah. Mungkin salah satunya ya karena beliau juga punya koneksi langsung dari internasional, baik dari Cina, dari luar Indonesia pastinya. Makanya harga buahnya langsung dari kawasan industri Medan itu, ataupun beliau langsung impor sendiri. Wah, kadang-kadang ada impor sendiri langsung. Makanya nggak heran lah kalau saya kan, kalau dibilang beliau jual harga murah ketimbang reseller yang lain, ya wajar-wajar saja, karena ya beliau punya koneksi langsung ke sana, dan harga mungkin ya ambil tipis tapi bisa memuaskan masyarakat Banda Aceh pastinya. Ini yang unik juga nih, apel. Ini yang apel cherry yang saya bilang yang best seller. Di kita harganya murah. Kalau beli di luar itu harganya agak sedikit mahal. Kalau di kita harganya murah. Bahkan kita juga dapat paper bag seperti ini ya. Jadi kalau untuk eksklusif, misal mau bawa ke tamu-tamu yang memang tamu kehormatan, boleh nanti ke Sultan Buah untuk beli apel cherry. Jadi ini makanannya para sultan. Jadi kalau kita bawa ini ke tamu-tamu VIP, biasa nggak mengecewakan lah pokoknya. Jadi kalau orang-orang sultan biasa udah tahu harga apel nih. Tapi di kita bisa beli dengan harga murah daripada tempat yang lain. Jadi jangan lupa ya ke Sultan Buah.
strategi dalam menjaga kualitas buah agar tetap bagus, segar. Mungkin kita upayakan dengan maksimal. Pastinya buah, karena kan jangka buah ini dia nggak lama. Paling kalau buah lokal bisalah sampai cuman seminggu, itu paling lama. Kadang-kadang ada yang cuman 3 hari, 2 hari, itu memang harus sudah diganti yang lain. Buah impor itu kadang-kadang bisa sampai 2 minggu, sebulan itu masih fresh lah, ataupun sebulan lebih. Cuman kalau untuk buahnya selalu kita jaga. Kalau memang ya sudah sedikit agak layu, kalau terlebih buah-buah lokal, kadang-kadang kan konsumen sampai kemarin kan buahnya dipilih sendiri. Jadi yang nggak bagus langsung kita sisihkan. Jadi buahnya tetap selalu terjaga fresh, dan besok udah masuk buah lain, seperti itu. Mungkin kalau menurut saya buah ini resikonya tinggi. Beda dengan kita jualan bisnis seperti baju, ya, seperti mungkin konter-konter HP, dan mungkin seperti usaha lain lah. Seperti usaha lain, buah ini lebih beresiko dia. Kalau bukan gelutnya di bidang buah, bahkan saya sendiri sudah memahami buah, tapi masih belum bisa juga semaksimal seperti yang owner lakukan. Karena beliau kalau untuk di buah sudah menguasai sepenuhnya. Kalau kita nggak pandai-pandai main di buah, ya nggak ada untung, ya pasti rugi, seperti itu. Jadi buah ini resikonya tinggi. Itu aja sih kalau menurut saya untuk saat ini, ketimbang yang lain. Kalau tips sih, saya lihat anak-anak muda sekarang kreatif, ya, terlebih yang jualan minuman misal, itu kan termasuk dari buah juga. Yang jual-jual buah potong itu termasuk dari buah juga. Mungkin tipsnya ya memang kita namanya aja buah, jadi kita harus selalu menjaga biar fresh. Kalau misalkan memang tidak layak pakai lagi, ya memang nggak usah kita pakai gitu. Jadi buah itu kan identiknya dengan sehat. Jadi kalau sudah busuk dia tidak sehat lagi. Ya utamakan kalau untuk para penjual buah, buahnya masih segar. Kalau bisa jangan sampai buahnya kalau untuk kita jual nggak fresh lagi. Jadi kalau tipsnya ya jangan, kalau untuk baru-baru jangan terlalu dipaksakan harus banyak, harus lengkap segala macam. Kalau misalkan belum cukup pemahamannya tentang buah, itu aja sih. Kalau untuk buah sih kita, kalau kita bilang lengkap, nanti takutnya yang ada. Tapi selalu kita maksimalkan buah di kita itu lengkap. Cuman terkadang ketika nggak ada stok, terkhususnya buah lokal, contoh kayak strawberry, kadang-kadang itu agak-agak sering putus stoknya. Kayak mangga, kadang-kadang ada yang orang minta mangga apel yang lokal, itu sering-sering nggak ada. Jadi di lokal tuh di petani-petani kita, buah-buah ini masih banyak kekurangan. Jadi terkadang baik buah naga, itu kadang bukan kita nggak memenuhi stok buah, tapi kita selalu upayakan kalau misalkan buah itu ready di pengumpul, baik di Medan, di luar di Pulau Jawa, selalu kita readyin di Sultan Buah. Jadi untuk hari ini alhamdulillah kita maksimalkan. Jadi kadang-kadang ada konsumen juga tanya, "Bang, buah plum ada, Bang, buah ini ada, Bang, buah ini ada." Besoknya coba kita upayakan untuk ada, seperti itu. Jadi kalau misalkan memang nggak ada, bukan kita nggak hadirin buah itu, tapi memang dari petaninya nggak ada buahnya, seperti itu. Selain buah, kita juga jual frozen food. Sebetulnya kita mau fokusnya di food, cuman kalau untuk saat ini, mengingat pun kita juga masih kewalahan untuk stok buah. Jadi di permintaan stok buah itu tiap harinya memang harus selalu full, selalu banyak. Jadi kita untuk foodnya kita fokus di frozen food dulu. Jadi kalau frozen food kita sudah kerjasama dengan beberapa label, dengan beberapa food frozen. Jadi kita upayakan
seberapa yang ada agennya di Aceh ini kita masukin semua. Sales-salesnya sudah semua berdatangan, jadi kita terima semua dan kita tampung semua. Dan harga yang kita jual juga mungkin orang juga bilang kenapa bisa murah dari tempat lain. Jadi menurut kami di frozen food itu minim resiko. Jadi tidak ada masalah kita ambil keuntungan sedikit. Jadi orang kadang-kadang dengan datang ke Sultan Buah ingin beli frozen food seperti itu. Jadi dengan harga murah di kita nggak perlu ke tempat lain. Jadi beli frozen food sekalian ke tempat kita. Kadang-kadang ada yang orang ingin beli frozen food di tempat kita karena murah. Jadi pas sampai kemari kan nggak mungkin beli frozen food aja, pasti beli buah juga dong. Jadi sambilan kita promosiin frozen foodnya, kita jual dengan harga yang memang agak sedikit murah daripada yang lain ya, jadi orang tertarik juga dengan konsep kita ada buah. Jadi sambilan kemari kita buah juga laku. Mungkin seperti itu, ukuran kecil, sedang, besar. Cari di ini baru masuk juga barang, itu juga lagi masuk barang lagi. Sebentar lagi juga akan diisi lagi frozen food, barang-barang yang lain lah pokoknya. Mungkin kita pertama ya di Aceh kalau dibilang dengan konsep seperti ini. Jadi kemauan daripada owner sendiri ya, beliau ingin membuat hal yang menarik. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia pun emang nggak ada yang konsep seperti ini, tapi kita nggak tahu. Sejauh kita keliling-keliling, kita lihat-lihat, mungkin beberapa daerah ada yang seperti ini, mungkin konsepnya yang lain. Tapi konsep di kita ini memang murni daripada pemikiran daripada ownernya sendiri. Kepengen di Aceh itu ada market buah yang memang ketika orang masuk ke tempat buah itu dingin ya. Jadi sama, jadi kayak kita masuk ke kulkas. Jadi ada ikonik unik, sambilan beli buah bisa merasakan dingin di dalam kulkas. Jadi kalau apalagi cuaca di Aceh itu kan agak sedikit panas. Jadi pas ke Sultan Buah ada yang unik nih, sambilan beli buah bisa merasakan dinginnya seperti contoh di Kutub Utara, di Brastagi, kalau di Indonesia di Medan di Brastagi, kalau di Aceh di Takengon kan. Tapi kalau dibandingkan di Sultan Buah masih dingin di kulkasnya Sultan Buah. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih sudah kepada seluruh pengunjung yang sudah berkunjung ke tempat kami. Mohon maaf jika memang dalam segi pelayanan kita masih juga sedikit kurang. Insya Allah kedepannya akan selalu kita tingkatkan. Mengingat kami juga tidak menduga bakalan semaksimal seheboh ini antusias masyarakat Banda Aceh khususnya untuk berkunjung ke Sultan Buah. Jadi kami juga sangat berbangga atas kepercayaan masyarakat Banda Aceh, masyarakat Aceh untuk berbelanja di Sultan Buah. Insya Allah kedepannya di mana kekurangan kami boleh silahkan dikoreksi. Kita juga punya akun sosial media baik di TikTok, baik di Instagram, boleh nanti langsung di chat adminnya. Kalau mau pesan online juga bisa langsung di chat adminnya, nanti adminnya yang akan menjawab seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk tim juga yang sudah berkunjung ke tempat kami. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.